Halo semuanya, terima kasih sudah membuka video ini. Jadi, aku ingin mengajak kalian untuk membahas sebuah kasus yang beberapa waktu lalu sempat trending dan menggemparkan publik, yaitu mengenai peristiwa tragis yang dialami seorang wanita dari Lamongan yang berakhir dengan pacarnya sendiri di tempat tinggal mereka, yaitu sebuah kos-kosan di Surabaya, Jawa Timur. Hingga jasadnya ditemukan telah terpisah menjadi 554 bagian yang berada di daerah Pacet, tepatnya akses Pacet Cangar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Semua ini berakar dari masalah finansial dan kemarahan pelaku yang merupakan pacarnya, yang telah menumpuk hingga berujung pada tragedi yang sangat menyedihkan. Namun setiap peristiwa pasti berhubungan dengan sebab dan akibat. Maka kasus ini penting untuk dibahas di sini agar kita dapat mengambil pelajaran dari situasi seperti ini. Aku pun berharap kejadian-kejadian semacam ini tidak terulang lagi, khususnya bagi kita yang telah menjadikan kasus-kasus serupa sebagai bahan refleksi. Jadi bagaimana cerita dan kasusnya? Mari kita bahas sejelas mungkin yang bisa aku sampaikan. Tapi sebelumnya tekan tombol like dan subscribe supaya channel ini berkembang ke depannya. Sebelum masuk ke pembahasan, pastikan kalian sudah menyiapkan minuman, menyiapkan cemilan kesukaan kalian, duduk dengan nyaman, tarik nafas sejenak, dan saatnya kita mulai mengulas kasus ini. Tiara Angelina Saraswati yang sering dipanggil Tiara lahir pada tahun 2000. Pada dasarnya dia tinggal dengan orang tua dan adiknya di Desa Made, Kota Lamongan, Jawa Timur. Mereka hidup dalam kondisi yang cukup sederhana sebab ayah dan ibunya berprofesi sebagai pedagang sampel keliling yang biasa berjualan di area alun-alun Kota Lamongan. Namun, berkat usaha keras orang tua mereka, Tiara dan saudarinya itu dapat melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Nah, setelah menyelesaikan SMA pada tahun 2018, kemudian Tiara memutuskan untuk merantau guna melanjutkan studi di Universitas Trunojoyo Madura yang terletak di Bangkalan, Madura dengan mengambil jurusan manajemen. Setelah Tiara mulai berkuliah, tentu saja hal ini semakin memotivasi kedua orang tuanya untuk bekerja keras demi membiayai kuliah Tiara di Madura. Sementara itu, Tiara saat menjalani studinya di sana mulai menjalani banyak persahabatan baik dengan teman wanita maupun pria, termasuk seorang teman bernama Alfi Maulana. Mengenai Alfi, dia juga merupakan mahasiswa perantau asal Labuhan Batu, Sumatera Utara. Namun sejak masa SMA, Alfi sudah bersekolah di daerah Jombang, Jawa Timur. Nah, selama masa sekolahnya, Alfi tinggal di asrama sebuah pondok pesantren yang ada di Jombang sana. Dia dikenal sebagai siswa yang baik, siswa pendiam, orang yang tenang, orang yang patuh, dan tidak pernah mengalami masalah karena dia memang tipikal murid yang selalu berperilaku baik. Pada tahun 2019, setelah lulus dari SMA, Alfi melanjutkan pendidikannya di jurusan Teknik Informatika di UTM yang ada di Bangkalan atau Universitas Trunojoyo Madura. Kemudian setelah memulai kuliah, disinilah dia mulai mengenal dan mendekati Tiara. Setelah beberapa bulan bersama dan merasakan ada kecocokan, akhirnya pada tahun 2020 mereka memutuskan untuk menjalin sebuah hubungan, yaitu hubungan pacaran. Pada awalnya hubungan mereka itu berjalan dengan baik tanpa adanya kendala, karena memang masing-masing memiliki kesibukan tersendiri. Dalam kesibukan kuliahnya, Alfi sering terlihat dan terlibat dalam pekerjaan pemotongan hewan ternak. Sementara itu, Tiara sangat fokus pada studinya dan menghabiskan banyak waktu untuk bangku kuliah. Akhirnya pada tahun 2023, Tiara berhasil menyelesaikan kuliah dengan IPK tinggi sebesar 3,75 yang membuatnya menjadi salah satu lulusan terbaik dengan predikat Kamlut. Sedangkan Alfi baru menyelesaikan studinya pada tahun 2024. Setelah mereka berdua lulus di bulan April 2025, mereka pindah ke Surabaya dan mencari tempat tinggal di sana. Mereka kemudian menemukan sebuah kos yang menurut mereka itu sangat pas. Terletak di gang kecil daerah Lidah Wetan, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya. Alfi segera membayar sewa untuk 1 tahun di kos yang 2 lantai tersebut. Sedangkan untuk pemilik kos, mereka menyatakan bahwa mereka sudah menikah agar bisa tinggal bersama dan menjelaskan bahwa surat serta buku nikah
mereka tertinggal di kampung yang akan ditunjukkan setelah mereka kembali ke kampung halaman. Nah, pemilik tempat tinggal yang mereka sewa yang percaya pada mereka langsung memberikan izin dan menunggu buku nikah sebagai syarat untuk RT. Namun setelah beberapa kali pemilik mendesak untuk mendapatkan bukti pernikahan, mereka melanjutkan dengan alasan bahwa buku nikah masih berada di kampung dan kadang-kadang alasan itu disertai pernyataan bahwa proses pengurusannya sedang dilakukan di kampung. Seiring berjalannya waktu, pemilik pun mulai melupakan hal ini, sementara mereka yang sudah tinggal di sana menjalani kehidupan seperti halnya pasangan suami dan istri, di mana Tiara hanya berada di rumah, sedangkan Alfi mulai mencari pekerjaan. Akan tetapi nih ya, pencarian pekerjaan di kota besar ternyata itu tidak mudah, terutama bagi mereka yang masih baru dan asing di lingkungan tersebut. Dan karena kebutuhan hidup yang mendesak, Alfi pun mulai bekerja sebagai pengemudi ojol dengan menggunakan motornya yaitu Yamaha NMAX. Setelah itu, mereka mulai menjalani hidup bersama yang awalnya cukup harmonis, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai sering terlibat dalam pertengkaran karena masalah yang cukup sepele sebenarnya. Salah satunya adalah Tiara yang sering marah saat Alfi pulang dari ngojol sampai larut malam. Menurut pengakuan Alfi, seringkali ia mendapati dirinya terkurung di luar karena tidak diizinkan masuk. Nah, kejadian semacam ini menjadi hal yang kerap terjadi, sehingga hubungan mereka pun yang masih dalam fase awal mulai kehilangan keharmonisan. Terlebih lagi, saat itu mereka juga mengalami masalah keuangan karena memang penghasilan Alfi sebagai pengemudi ojol seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, pada momen itulah berdasarkan apa yang disampaikan Alfi, tingginya kebutuhan mereka disebabkan oleh gaya hidup Tiara yang dianggapnya terlalu mahal, yang seringkali meminta dan menuntut barang-barang merek terkenal dengan harga yang selangit. Tiara bahkan pernah meminta dibelikan smartphone terbaru yaitu Samsung Galaxy Z Flip yang harganya saat itu mencapai kurang lebih 15 juta. Sehingga Alfi pun harus bekerja keras mengumpulkan uang dengan menjadi pengemudi ojol dan juga sempat bekerja dalam bidang pemotongan hewan saat Idul Adha. Sementara itu, setelah berhasil mendapatkan smartphone yang diinginkannya, Tiara pun juga membagikan video mirroring melalui akun TikTok miliknya. Nah, meskipun ada ketegangan dalam hubungan mereka, keduanya itu tetap komitmen dalam menjalin cinta. Bahkan pada Hari Raya Idul Adha tahun 2025 kemarin, mereka sudah menyusun rencana untuk mengadakan acara lamaran setelah nenek Tiara kembali dari menunaikan ibadah haji. Nah, selain itu, mereka kerap menghabiskan waktu berdua. Biasanya sih mereka berkunjung ke pegunungan Jalan Pacet Cangar yang terletak di Mojokerto yang dapat dijangkau dalam waktu sekitar 2 jam dengan motor dari tempat tinggal mereka yang di Surabaya. Serta mengingat perjalanan yang indah dengan beragam tempat wisata yang di sana. Di samping itu, Tiara juga pernah membuat video saat mereka menjelajahi air terjun Putuk Truno Prigen. Nah, disinilah mereka merasakan kebahagiaan sebelum terjadinya insiden tragis yang menimpa mereka berdua 2 bulan setelahnya. Jadi semua tragedi mengerikan ini dimulai pada 30 Agustus 2025, tepat pukul 9 malam. Saat itu, Alfi sempat memberitahu Tiara bahwa ia akan menjemput adiknya di Bandara Juanda dan menyebutkan bahwa malam itu ia akan pulang terlambat. Malam itu adik Alfi baru tiba dari penerbangan Medan dan rencananya ia akan mengantarnya ke sebuah pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada malam itu, Alfi pun meluncur dari tempat kosnya menuju Bandara Juanda dengan motornya yang membutuhkan waktu perjalanan sekitar 50 menit. Kemudian setelah bertemu dengan adiknya, ia segera mengantarnya ke daerah Jombang yang memakan waktu 2 jam perjalanan. Nah, setelah mengantar, ia pun langsung kembali ke kosannya di Surabaya yang memerlukan waktu tambahan 2,5 jam. Dalam keadaan lelah akibat perjalanan panjang pulang pergi, Alfi pun akhirnya tiba di kosannya sekitar pukul 12 malam. Namun saat akan masuk, karena pintu kosannya sudah terkunci oleh Tiara dari dalam, Alfi pun mulai mengetuk sembari memanggil nama Tiara. Karena tidak ada respon, Alfi pun mencoba untuk menelpon, tetapi Tiara tidak mengangkat telepon Alfi. Akibatnya, Alfi terpaksa menunggu di depan kosannya selama 1 jam hingga akhirnya pukul 1 malam
Tiara membuka pintu sambil mengomel karena kesal Alfi pulang terlalu malam. Nah, sedangkan Alfi yang sudah merasa lelah langsung marah dan mereka pun terlibat dalam pertengkaran hebat di kosnya malam itu. Nah, Alfi pun meluapkan semua keluh kesahnya mengenai cara hidup Tiara yang menurutnya terlalu hedonistik dan temperamennya juga cenderung mudah marah. Karena enggan untuk melayani perdebatan, Tiara pun langsung pergi ke lantai 2 dengan menyebut Alfi sebagai orang yang tidak tahu malu. Sementara itu, Alfi yang emosinya sudah memuncak segera mengambil pisau dari dapur dan kemudian dia mengejar Tiara yang sudah berada di kamar di lantai 2. Nah, di sanalah Alfi yang sudah kehilangan akal langsung menyerang Tiara dan mencekik lehernya. Ini membuat Tiara kesulitan bernapas hingga akhirnya jatuh. Hingga pada titik itu Tiara pun berhenti bernapas. Nah, sedangkan Alfi yang seolah baru menyadari tindakan yang telah dilakukannya langsung merasakan kepanikan dan kebingungan tentang langkah selanjutnya karena takut perbuatannya terungkap. Akhirnya dia pun mulai memikirkan untuk membuang tubuh Tiara dan menghilangkan semua jejak tindakannya. Selain itu, Alfi memang ahli dalam hal memotong karena sebelumnya dia pernah bekerja sebagai pemotong hewan. Jadi dia pun membawa tubuh Tiara turun ke lantai 1, khususnya ke kamar mandi. Disinilah dia langsung dan tubuh Tiara menjadi 554 bagian. Dia melakukan semua itu selama 2 jam penuh di kamar mandi dengan menggunakan pisau daging, gunting dahan, dan juga palu. Nah, pada saat pukul 3 pagi, sesudah menyelesaikan semua tugasnya, Alfi pun langsung mengemas semua potongan itu ke dalam plastik. Kemudian dia segera membersihkan kamar mandi, ruang tidur yang ada di lantai 2, serta menghapus semua bekas merah yang tampak di lantai dan tangga kosannya. Setelah semuanya selesai dan merasakan kelelahan yang luar biasa, di pagi hari itu Alfi pun sempat tertidur di tangga. Lalu sore harinya setelah terbangun, Alfi kembali merasa bingung tentang tempat yang tepat untuk membuang semua potongan itu. Karena merasa kebingungan, malam harinya di depan kosannya terdapat bangunan kosong. Ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah kosong tersebut dengan melompat dari balkon lantai 2 kosannya ke atap rumah kosong itu yang hanya berjarak kurang dari 1 meter. Nah, disitulah dia mulai membuang bungkusan tersebut. Namun tak lama setelah itu, setelah kembali ke kosannya, rasa cemas mulai muncul karena khawatir bungkusan itu akan mengeluarkan bau yang tidak sedap dan menarik perhatian warga sekitar, mengingat lingkungan itu sangat padat oleh penduduk. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengangkat kembali bungkusan yang telah dia buang di rumah kosong depan tempat tinggalnya. Selanjutnya, dia kembali merenungkan cara aman untuk membuang bungkusan tersebut. Pada akhirnya nih, karena kebetulan dia dan Tiara sering berkunjung ke daerah Pacet, khususnya jalur Pacet Cangar yang terletak di area hutan pegunungan yang sunyi. Nah, dia mengingat sudah mengenali daerah tersebut dengan baik. Akhirnya malam itu dia langsung bersiap untuk membuang bungkusan itu di sana. Nah, namun karena bungkusan itu terlalu besar dan sulit dibawa dengan motor, dia pun memutuskan untuk memisahkan setiap potongan menjadi 3 wadah menggunakan 2 plastik dan 1 tas ransel yang sudah terisi dengan potongan-potongan tersebut. Dia pun menempatkan tas ransel di jok motornya, sementara 2 bungkusan plastik tersebut rencananya akan dibawa dan diletakkan di kakinya. Akan tetapi, karena masih sulit untuk membawa kedua bungkusan itu bersamaan, dia pun memutuskan untuk meninggalkan salah satu bungkusan plastik di tempat kosnya. Setelah itu, dia pun berangkat dengan tas ransel di jok motornya dan 1 bungkusan plastik di kakinya, langsung menuju jalan sepi di area hutan Jalan Pacet Cangar. Nah, sesampainya di jalan yang benar-benar sepi, yang sudah memasuki Desa Sendih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, dia pun lalu berhenti dan membawa bungkusan serta tas ranselnya ke tepi hutan di pinggir jalan dengan cara berjalan kaki menuruni lereng jurang. Nah, di lokasi itu, dia mulai membuang semua potongan dengan cara menyebarkannya di antara semak-semak dan rerumputan dan melemparkannya satu persatu seperti membuang sampah. Tujuannya adalah untuk menyulitkan identifikasi di kemudian hari. Nah, setelah semua barang dibuang, ia kembali ke motornya dan langsung menuju ke Surabaya. Setibanya di tempat kos, karena jok motornya yang berbau tidak sedap, ia memarkirkan motornya di depan kos dan membiarkan jok terbuka agar bau tidak sedap itu hilang. Nah, selanjutnya karena di kosannya masih ada 1 paket,
yang belum dibuang, ia membagi satu paket tersebut menjadi dua bagian. Salah satu bagian ia kubur di rumah kosong di depan kos, dan bagian lainnya ia simpan di balik laci di lemari. Setelah itu, ia pun langsung beristirahat. Keesokan harinya dan beberapa hari setelah itu, Alfi tetap tinggal di kosan, mandi, tidur, dan makan sambil melanjutkan aktivitasnya seperti biasa sebagai pengemudi ojol. Keesokan harinya, pada tanggal 1 September pukul 9 pagi, seorang warga yang sedang menyabit rumput di area semak-semak di desa Sendi, secara tidak sengaja menemukan beberapa potong daging yang tergeletak. Pada awalnya, ia mengira itu adalah daging hewan, sehingga ia membuangnya dan melanjutkan aktivitas menyabit rumput. Namun beberapa hari kemudian, pada tanggal 6 September pagi, saat ia kembali bekerja di area tersebut, ia menemukan satu potongan yang membuatnya sangat terkejut, yaitu bagian telapak kaki. Nah, dalam keadaan ketakutan, dia pun segera melapor kepada salah satu relawan yang ada di lokasi itu. Kemudian, relawan tersebut melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian di Polsek Pacet. Nah, menjelang siang, petugas dari Polsek Pacet dan Polres Mojokerto segera datang untuk melakukan penyelidikan di lokasi dan mengamankan satu temuan tersebut. Nah, setelah itu, polisi yang didukung oleh para relawan langsung melakukan pencarian di sekitar area untuk menemukan sisa potongan lainnya, dan ternyata pada siang itu mereka berhasil menemukan 63 potongan kecil yang segera diamankan dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabhara Porong di Sidoarjo untuk dilakukan otopsi dan penyelidikan forensik. Nah, namun karena 63 potongan tersebut masih merupakan bagian kecil dari satu jasad yang utuh, dan semua yang ditemukan hanya berupa daging, jelas bahwa pihak kepolisian kesulitan dalam mengidentifikasi tubuh tersebut. Oleh karena itu, pada sore hari, pihak kepolisian kembali melanjutkan pencarian di area hutan dengan bantuan anjing pelacak dari unit K9 Dit Samapta Polda Jawa Timur. Nah, berkat bantuan anjing pelacak, sore itu polisi berhasil menemukan titik penting berupa bagian telapak tangan dan jari yang segera dibawa ke rumah sakit untuk melakukan penyelidikan identitas melalui analisis sidik jari. Nah, oleh karena itu, pihak kepolisian segera menghubungi keluarga dan orang tua Tiara di Lamongan untuk menginformasikan tentang identitas sidik jari yang teridentifikasi sebagai milik Tiara, yaitu anak mereka. Nah, setelah dilakukan pengecekan DNA dengan keluarganya, ternyata hasil tersebut memang merupakan Tiara. Keluarganya pun langsung terkejut dan bahkan mengalami histeris. Anak yang mereka tumbuh kembangkan dengan penuh kasih dan telah berupaya memberikan pendidikan terbaik untuk Tiara, tetapi berakhir tragis seperti ini. Sementara itu ya, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang pernah dekat dengan Tiara, termasuk anggota keluarganya, untuk mencari informasi tentang latar belakang yang dapat membantu mengungkap pelaku di balik kejadian ini. Nah, dari penjelasan keluarga diketahui bahwa Tiara itu memiliki pacar bernama Alfi Maulana yang sebelumnya adalah teman kuliahnya di Universitas Trunojoyo Madura. Nah, dari situ polisi langsung menyelidiki Alfi dan mereka mendapatkan informasi bahwa Tiara dan Alfi ternyata tinggal bersama di sebuah kos di daerah Lidah Wetan, Surabaya. Nah, oleh karena itu, pihak kepolisian bertindak cepat dan langsung mendatangi kos tersebut pada pukul 9 malam, di mana Alfi yang sedang bersantai terkejut melihat kedatangan polisi. Nah, dalam keadaan panik itulah Alfi berusaha melarikan diri dan melawan. Akhirnya polisi terpaksa menembak kedua kakinya yang membuat Alfi jatuh dan tidak berdaya lagi, hanya bisa duduk pasrah. Ketika ditanyai dengan sejumlah pertanyaan, Alfi ini hanya terdiam dan sama sekali tidak mau memberikan jawaban kepada petugas kepolisian. Nah, akibat hal ini pun petugas kepolisian segera melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di tempat tinggalnya yang kemudian menemukan sebuah bungkus potongan yang disimpan dalam laci lemarinya. Setelah itu, polisi segera menginterogasi Alfi dan akhirnya ia mengakui serta menceritakan segalanya, termasuk menginformasikan bahwa masih ada satu bungkus yang belum ditemukan yang telah ia sembunyikan di bangunan kosong di depan kosannya. Nah, akhirnya dengan demikian
Alfi dibawa ke lokasi tersebut untuk menunjukkan tempat ia mengubur sisa barang itu, dan ternyata memang ditemukan satu bungkus lagi yang bisa diangkat. Pada saat itulah berkat usaha keras dari pihak kepolisian dan relawan yang turut membantu pencarian di lokasi kejadian tersebut, total potongan yang berhasil ditemukan menjadi 554 potongan yang ditemukan secara bertahap. Nah, Alfi pun akhirnya berhasil ditangkap 6 jam setelah identitas Tiara terkuak. Selanjutnya, Alfi langsung diamankan dan dibawa ke Polres Mojokerto untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat diintegrasi, Alfi yang tidak dapat memberikan bantahan mengakui bahwa tindakan brutalnya itu merupakan hasil dari kekecewaan, kemarahan yang menumpuk terhadap Tiara. Hingga puncak emosinya, ia pun kehilangan akal dan Tiara karena tak kunjung dibukakan pintu selama 1 jam. Namun, teman-teman, apapun alasannya, tindakan yang telah dia lakukan tetap tidak dapat dibenarkan. Akibatnya, Alfi pun dikenakan berbagai pasal, termasuk pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan yang direncanakan, serta pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Nah, namun demikian, itu masih berupa ancaman karena perkara ini cukup signifikan dan termasuk dalam kategori baru. Sehingga saat ini ia masih menjalani serangkaian persidangan di sana. Ya, mudah-mudahan dia mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Sekali lagi, apapun alasannya, tindakan yang telah dia lakukan tidak bisa dibenarkan. Karena dia tidak hanya mengakhiri hidup Tiara, tetapi juga telah menyebabkan keluarga Tiara, terutama orang tuanya yang sangat berjuang untuk memberikan pendidikan terbaik bagi Tiara, mengalami kehilangan, apalagi dengan cara seperti ini. Jadi, ini bukan hanya tentang keadilan untuk Tiara, tetapi juga untuk keluarganya. Semoga keluarga korban mendapatkan keadilan dan diberkahi dengan kekuatan untuk menghadapi cobaan ini, dan semoga ada pelajaran berharga yang dapat diambil dari musibah ini. Mengenai Tiara, pada tanggal 9 September 2025, setelah proses autopsi selesai dan semua bagian telah terkumpul, akhirnya jasad Tiara dipulangkan ke rumah orang tuanya di Lamongan dan dimakamkan di pemakaman umum di Desa Made, wilayah Lamongan, Jawa Timur. Setelah itu, keluarga Tiara sempat berkunjung ke kosan Tiara dan Alfi di Surabaya atas permintaan dari pihak sana untuk mengambil barang-barang Tiara dan Alfi yang masih tertinggal di tempat tersebut. Pada awalnya, niat keluarga Tiara hanya untuk mengambil barang-barang milik Tiara saja, namun Pak RT menyebut bahwa barang-barang Alfi juga perlu diambil karena tidak ada warga atau pemilik kosan yang bersedia menyimpan barang-barang milik Alfi. Akhirnya, keluarga Tiara terpaksa juga mengambil barang-barang punya Alfi. Mereka juga menitipkan pesan melalui Pak RT bahwa jika keluarga Alfi datang, mereka bisa menginformasikan bahwa barang-barang Alfi telah dibawa oleh keluarga Tiara ke Lamongan. Nah, keluarga Tiara juga membuka pintu bagi keluarga Alfi untuk mengambil barang-barang Alfi atau bersilaturahmi karena mereka akan menyambut kedatangan keluarga Alfi dengan baik. Kemudian pada tanggal 18 September 2025, pemilik kosan menyelenggarakan tahlilan dan doa bersama untuk mengenang Tiara yang telah meninggal. Aku juga turut mendoakan agar Tiara diberikan husnul khotimah sebagai korban dalam kasus ini. Amin, amin, amin. Untuk kita semua, semoga dari peristiwa ini bisa menjadi pelajaran dan refleksi bersama dengan harapan semoga kasus serupa tidak akan terulang lagi. Oke lah, sampai di sini saja pembahasan kita tentang kasus ini. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar aku lebih termotivasi untuk mengembangkan channel ini. Saya Jakodin, sampai jumpa.